Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Puluhan anggota Koperasi Bersama Sejahtera Bogor melakukan aksi protes hingga berujung ricuh. Mereka menuntut uang anggota koperasi yang tak kunjung dikembalikan. Aksi adu mulut terjadi di depan pintu gerbang Koperasi Sejahtera Bersama, Jalan Pajajaran Kota Bogor. Seorang yang tengah membawa paket makanan dihadang sejumlah anggota koperasi pada Kamis siang. Kericuan pun tak terhindarkan dan nyaris berujung baku hantam sebelum akhirnya salah seorang warga melerainya. Selain itu sempat terjadi insiden kericuan saat seorang petugas keamanan bersih tegang dengan anggota koperasi karena berusaha menghalangi anggota koperasi keluar masuk gedung. Anggota Koperasi Sejahtera Bersama ini menuntut pengembalian uang mereka yang mencapai lebih dari 8 triliun rupiah. Uang kita sudah tertahan di sini 2 tahun lebih. Berapa Pak uang saya 650 lebih. Anak saya juga 650 juta ya. Itu yang meminta pertanggungjawaban dari pengurus dan pengawas. Dan sekarang juga tidak pernah bisa menemui ya mereka ya? Tidak mau nemui Pak. Makanya kita bertekad akan bertahan di sini sampai PP pengurus dan pengawas menemui kita. Para anggota koperasi ini akan terus bertahan hingga uang mereka dikembalikan pihak manajemen. Penyanyi dangdut Lesti Kejora melaporkan sang suami Rizky Bilar ke Polres Metro Jakarta Selatan. Laporan polisi tersebut dilatar belakangi kekerasan fisik dalam rumah tangga yang dialami dirinya. Lestiani atau yang kerap disapa dengan nama Lesti Kejora melaporkan suaminya Rizky Bilar atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga ke Polres Metro Jakarta Selatan. Dalam laporannya, Lesti mengungkapkan awal mula Bilar melakukan KDRT karena ketahuan selingkuh. Dari hasil pemeriksaan sementara, penyanyi dangdut lulusan salah satu ajang pencarian bakat di televisi swasta ini mengalami kekerasan fisik dalam rumah tangga. Pasca dibuatkan laporan, penyidik Polres Metro Jakarta Selatan langsung menemani Lesti untuk menjalani proses visum di rumah sakit. Untuk kasus yang dilaporkan adalah masalah KDRT, masalah rumah tangga. Untuk posisi hukum, saudari L sudah melaporkan. Jadi kita sudah membuat laporan polisi. Kemudian kita memberikan surat visum ya. Jadi untuk visum dulu, kalau memang KDRT ini harus kita visum dulu. Kemudian baru kita semalam juga kita periksa untuk minta keterangan dari. Putri penyanyi dangdut Imam S. Arifin ditangkap polisi sektor Taman Sari, Jakarta lantaran terlibat kasus penipuan dan penggelapan sepeda motor. Inilah rekaman video kamera pengawas yang memperlihatkan seorang wanita berinisial RDA yang juga anak dari pedangdut almarhum Imam S. Arifin sedang berada di sebuah toko makanan saat akan beraksi. Pelaku pergi bersama salah satu pegawai toko makanan menggunakan sepeda motor. Dan kasus terungkap usai 17 laporan kasus penipuan yang sama. Pelaku menggunakan modus pura-pura meminta diantar ke ATM mengambil uang untuk membayar makanan di toko yang menjadi sasarannya. Saat diantar oleh pegawai toko, pelaku berpura-pura ingin meminjam motor korban, kemudian kabur. Pelaku juga diketahui positif menggunakan narkotika jenis amfetamin atau sabu. RDA akan dijerat dengan pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Barang bukti tolong diamankan. Untuk 3 tersangka tersebut ada 1 orang berinisial RDA, ini berjenis kelamin perempuan, di mana dia sebagai pelaku utamanya tersangka yang dari hasil petunjuk CCTV. Makanya di sini ada pakaian yang digunakan pelaku sehingga menjadi petunjuk kita untuk menjerat pelaku sebagai tersangka utama. Usai kasusnya dilimpahkan ke Kejari Jakarta Barat, mantan Menpora Roy Suryo ditahan di Rutan Salemba, Jakarta. Roy ditahan sembari menunggu persidangan kasus meme stupa Candi Borobudur yang menjeratnya.
Menggunakan baju tahanan kejaksaan, mantan Menpora Roy Suryo keluar dari ruang pemeriksaan tahap 2 Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Tanda penyangga leher maupun kursi roda seperti yang digunakan Roy Suryo pada saat diperiksa di Polda Metro Jaya Juli lalu. Usai diperiksa selama 1 jam, Roy Suryo langsung dibawa untuk ditahan di rutan Salemba selama 20 hari ke depan sembari menunggu persidangan. Sudah dinyatakan bisa diterima tahap 2-nya, kemudian sekarang sudah diterimakan. RS dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di rutan Salemba. Pasal sendiri itu pasal 28 Undang-Undang ITE dan pasal 156 KUHP. Sebelumnya, saat diperiksa di Polda Metro Jaya, Roy Suryo sempat menggunakan kursi roda dan penyangga kepala. Ia mengaku kondisinya menurun akibat penetapan dirinya sebagai tersangka. Namun setelahnya, beredar video dirinya sedang tertawa lepas dalam sebuah acara klub mobil. Hal ini bertentangan dengan pengakuannya yang sedang sakit. Usai diperiksa untuk ketiga kalinya, Roy Suryo pun ditahan oleh polisi pada 6 Agustus 2022. Roy menjadi tersangka dalam kasus meme stupa yang diedit wajahnya mirip Presiden Joko Widodo. 2 pasal dalam kasus ini dinyatakan telah memenuhi unsur, yaitu terkait ITE dan juga penodaan agama. KPK berencana akan melayangkan surat panggilan kedua terhadap Gubernur Papua Lukas NMB sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi suap dan gratifikasi proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua. Meskipun belum menyebutkan secara pasti kapan surat panggilan kedua akan dilayangkan, KPK berharap Lukas NMB dapat bersifat kooperatif. Menanggapi permohonan Lukas NMB untuk dapat berobat di Singapura, KPK meminta Lukas NMB untuk bisa terlebih dahulu memenuhi panggilan penyidik. KPK bekerja sama dengan PB Ikatan Dokter Indonesia, juga telah menyiapkan tim dokter independen jika diperlukan. Adapun mengenai kesehatannya tentu kami pertimbangkan setelah kemudian tersangka hadir di Jakarta dan kemudian dilakukan pemeriksaan oleh tim medis independen tentunya, yang mana KPK telah lama juga bekerja sama dengan pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia untuk melakukan asesmen terhadap saksi maupun tersangka yang dipanggil oleh KPK tetapi tidak hadir karena alasan sakit. Ketua Komnas HAM mendatangi langsung kediaman Gubernur Papua Lukas NMB di Jayapura. Pertemuan antara Komnas HAM, Lukas, serta kuasa hukumnya berlangsung tertutup. Ketua dan sejumlah komisioner Komnas HAM terbang langsung ke Papua untuk menemui Lukas NMB yang kini berstatus tersangka kasus dugaan korupsi. Komnas HAM mendatangi kediaman Gubernur Papua di Jayapura pada hari Rabu sekitar pukul 15 waktu Indonesia Timur. Pertemuan berlangsung selama 1 jam. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menyatakan Komnas HAM tidak akan mencampuri proses hukum terhadap Lukas NMB. Namun pihaknya ingin memastikan hak-hak Gubernur Papua tersebut terpenuhi. Sementara itu, kuasa hukum Lukas NMB menegaskan kliennya punya hak untuk memilih pelayanan kesehatan yang diinginkannya, baik di dalam maupun luar negeri. Ya, kalau masalah hukumnya tentu Komnas tidak boleh mencampuri ya, karena itu ranah dari KPK. Tapi tentu kami akan membicarakan kepada para pihak di Jakarta mengenai masalah kesehatan Pak Gubernur untuk mencarikan solusinya lah yang terbaik, yang paling manusiawi untuk beliau. Hak-hak Pak Lukas untuk mendapatkan pelayanan kesehatan itu tidak boleh terhenti. Karena dia punya hak sebagai gubernur, termasuk memilih dokter mana yang dia mau. Apakah di Jakarta kah, di Papua kah, atau di Singapura. Itu hak dia. Sementara itu, warga pendukung Lukas NMB terus berjaga di luar rumah gubernur hingga malam hari. Lukas NMB telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan gratifikasi oleh KPK sejak 5 September 2022 lalu. Dari Jayapura, Papua, Omega Batkorumbawa dan Chandri Andrew, iNews melaporkan.
Partai Demokrat resmi mencopot Lukas NMB dari jabatannya sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua. AHY kemudian menunjuk Willem Wandik sebagai pelaksana tugas Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua. Dalam rapat pengurus terbatas Partai Demokrat, Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY memutuskan untuk memberhentikan sementara Lukas NMB dari jabatannya sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua. AHY menyebut pihaknya menunjuk Willem Wandik sebagai pelaksana tugas Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua menyusul proses hukum Lukas NMB dalam kasus dugaan gratifikasi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurutnya, pencopotan NMB sesuai ADRT Partai Demokrat yang diklaim telah adanya komunikasi dengan NMB mengenai pencopotannya. Selama proses itu berjalan, mengingat Pak Lukas berhalangan untuk melaksanakan tugasnya atau non-aktif, maka kami menunjuk Saudara Willem Wandik sebagai pelaksana tugas Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua. Kami hanya bermohon agar hukum ditegakkan secara adil. Jangan ada politisasi dalam prosesnya. Juga mari kita hindari trial by the press. Sebelumnya, KPK menetapkan Lukas NMB sebagai tersangka atas kasus dugaan gratifikasi 1 miliar rupiah pada APBD Pemprov Papua. KPK juga menyoroti dugaan transaksi mencurigakan senilai ratusan miliar rupiah yang ditemukan PPATK. Diduga uang tersebut mengalir ke kasino judi di Singapura. KPK pun berjanji akan menghentikan penyidikan kasus ini jika NMB bisa membuktikan sumber uang tersebut. Tim iNews melaporkan. Kepala Staf Presiden ultimatum Lukas NMB agar kooperatif memenuhi panggilan KPK. Muldoko bahkan mengancam NMB dengan menurunkan TNI untuk menjemput paksa dirinya. Gubernur Papua Lukas NMB hingga kini belum memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai tersangka kasus gratifikasi. 2 kali panggilan yang dilayangkan KPK diabaikan oleh NMB. Tak tanggung-tanggung, sikap NMB pun mendapat reaksi langsung dari istana. Menanggapi hal ini, Presiden Joko Widodo meminta Gubernur Papua Lukas NMB menghormati proses hukum. Hal itu kembali ditegaskan oleh Kepala Staf Presiden Muldoko. Ia meminta NMB bersikap kooperatif dan memenuhi panggilan KPK. Bahkan Muldoko juga mengancam NMB jika tidak kooperatif bisa saja TNI dikerahkan untuk menjemput paksa NMB. Karena ini persoalannya hukum murni, nggak ada persoalan politik. Maka siapapun harus mempertanggungjawabkan di depan hukum, nggak ada perkecualian. Gitu. Kalau mereka dalam perlindungan masyarakat yang apa dalam pengaruhnya Lukas NMB? Apa perlu TNI dikerahkan untuk itu? Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi telah melayangkan panggilan kedua untuk Lukas NMB agar menjalani pemeriksaan pada 26 September 2022. KPK juga memberikan jaminan memperoleh hak pengobatan jika NMB sakit seperti yang dikatakan kuasa hukumnya. Pun mengenai kesehatannya tentu kami pertimbangkan setelah kemudian tersangka hadir di Jakarta dan kemudian dilakukan pemeriksaan oleh tim medis independen tentunya, yang mana KPK telah lama juga bekerja sama dengan pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia untuk melakukan asesmen terhadap saksi maupun tersangka. Sementara itu, sebanyak 3 satuan setingkat Kompi Brimob Nusantara dari Polda Maluku dan Polda Sulawesi Utara siap bantu Polda Papua dalam upaya pengamanan jemput paksa Lukas NMB oleh KPK. 3 SSK Brimob ini ditempatkan di beberapa titik di kota dan Kabupaten Jayapura, termasuk melakukan patroli rutin untuk menciptakan situasi kondusif di Jayapura. Tim penyidik KPK sendiri berencana menjemput paksa NMB setelah 2 kali mangkir dari panggilan KPK. Tim Liputan iNews melaporkan. Pertemuan tingkat Menteri Pertanian G20 Presidensi Indonesia menghasilkan 3 konsensus penting bagi keberlangsungan pangan global. Salah satunya adalah mempromosikan sistem pertanian dan pangan yang tangguh dan berkelanjutan.
Menteri Pertanian Republik Indonesia Syahrul Yassin Limpo menyambut para tamu di pertemuan tingkat Menteri Pertanian G20 Presidensi Indonesia yang berlangsung di Jimbaran, Badung, Bali 28 September 2022. Forum ini dilaksanakan pada situasi yang menantang dalam menjaga ketahanan pangan dan nutrisi global. Hal ini terjadi karena berlangsungnya perubahan iklim dan pandemi COVID-19. Pertemuan tingkat Menteri Pertanian anggota G20 berhasil mencapai komitmen bersama terkait isu-isu strategis di bidang pertanian dan pangan, yakni mempromosikan sistem pertanian dan pangan yang tangguh dan berkelanjutan. Kedua, mempromosikan perdagangan pertanian yang terbuka, adil, dapat diprediksi, transparan, dan non-diskriminatif. Kesepakatan ketiga, yakni soal kewirausahaan pertanian inovatif melalui pertanian digital. Pertanian harus dapat dipacu oleh seluruh anggota G20 dan kepada masyarakat dunia bahwa digital system menjadi sesuatu yang lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat, lebih akurat, dan langsung bisa digunakan untuk berbagai aspek. Dalam pertemuan ini, anggota G20 sepakat menyerukan penyelesaian konflik secara damai di Ukraina. Dari Badung, Bali, Imadi Argawa, iNews melaporkan. Pertanian Indonesia menjadi salah satu sektor yang tetap tangguh di masa pandemi. Bahkan sektor ini mampu menjadi penyelamat resesi. Pemirsa, ketika sektor lain terdampak pandemi COVID-19, pertumbuhan sektor pertanian ini justru mengalami tren yang cukup positif. Kinerja sektor pertanian ini justru terus meningkat. Bahkan sektor pertanian ini menjadi penyelamat dari resesi yang kian memburuk. Seperti apa penjelasannya? Berikut. Pemirsa, pada triwulan ketiga tahun pandemi pertama tahun 2020, sektor pertanian ini menjadi salah satu penyelamat dari perburukan resesi dari kuartal ketiga. Yang tertinggi ada dari sektor Infocom yang mencapai sekitar 10,61%. Sedangkan sektor pertanian sendiri ini mencapai 2,15%. Nah, sementara dari sektor lainnya ada jasa keuangan yang minus 0,95%. Sedangkan dari sektor industri ini minus 4,31%. Sedangkan dari sektor perdagangan ini minus 5,03%. Pemirsa, sebelum masuk pandemi yaitu tahun 2019, kinerja ekspor sektor pertanian ini mencapai 390,16 triliun rupiah. Nah, ketika masuk ke tahun pandemi yaitu 2020, ini justru mengalami peningkatan yaitu mencapai 451,77 triliun rupiah. Nah, di tahun kedua memasuki tahun pandemi yaitu 2021, kinerja ekspor pertanian ini justru semakin cemerlang lagi yaitu memasuki 625,04 triliun rupiah. Nah, jika kinerja ekspor sektor pertanian kita meroket, ini artinya produksi padi kita mengalami surplus. Benarkah? Nah, pemirsa, kalau kita melihat kembali di tahun 2020, produksi beras ini mencapai 31,33 juta ton. Sedangkan konsumsi beras ini mencapai 29,37 ton. Dan surplus awal ini mencapai 5,94 juta ton. Dan surplus akhir ini mencapai 7,39 juta ton. Nah, sedangkan produksi beras tahun 2021 ini mencapai 31,82 juta ton. Sedangkan konsumsi beras ini mencapai 29,58 juta ton. Dan surplus awal ini mencapai 7,39 juta ton. Sedangkan surplus akhir mencapai 9,63 juta ton. Dan apa ini artinya apabila produksi padi kita meningkat, ini juga berdampak dengan daya beli petani di pedesaan?
Nah, pemirsa, kalau kita lihat nilai tukar petani atau NTP untuk melihat daya beli petani berdasarkan data dari BPS. Kalau kita lihat di awal pandemi itu tahun 2020, daya beli petani ini berada di level 104. Sedangkan ini sempat menurun ketika pandemi menyerang dan akhirnya membaik pada bulan Oktober 2021, yaitu berada di level 106,49. Dan ini terus membaik hingga akhirnya pada bulan Agustus tahun 2022 ini berada di level 106,31. Pemirsa, nilai tukar usaha rumah tangga tani atau NTUP ini pada bulan Maret 2020 ini mencapai level 101,13. Dan sama seperti nilai tukar tani yang juga sempat menurun. Namun akhirnya kembali pulih dan membaik kembali pada bulan Desember 2020, yaitu berada di level 104. Dan ini terus membaik hingga Maret 2022 berada pada level 109,25. Meskipun ini sempat menurun, namun akhirnya kembali membaik lagi pada bulan Agustus 2022, yaitu pada level 106,63. Nah pemirsa, demikian penjelasan indikator sektor pertanian tangguh di masa pandemi. Sampai jumpa. Pemirsa, sebuah perusahaan farmasi bekerja sama dengan perusahaan optik membagikan kacamata gratis bagi siswa-siswa SMP. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan kemajuan bangsa serta kehidupan yang sehat bagi generasi muda. Dalam rangka memperingati Hari Penglihatan Sedunia atau World Sight Day, PT Rohto Laboratories Indonesia menggandeng Kasum Vision Care membagikan kacamata gratis kepada puluhan murid SMP 85 Jakarta. Selain pemeriksaan mata yang meliputi autoref, subjektif, 3 dimensi, dan tes buta warna, Kasum Vision Care turut memberikan edukasi mengenai kesehatan mata dan berharap dapat terus bekerja sama membantu dan berbagi kepada sesama. Harapannya dengan kacamata gratis ini bisa membantu siswa ya, karena secara psikologis kadang siswa kalau matanya sudah miopia atau minus, mereka malu untuk memberitahu ke orang tua dan sebagainya. Dan tentu kacamata ini bagi mereka yang miopia sangat membantu membuat prestasi lebih baik. Sebenarnya kalau kita juga memberikan edukasi, kalau misalnya kita ngelihat jauh kok udah agak burem gitu ya, terus mau nyapa kok wajahnya ngeblur gitu, itu merupakan tanda-tanda dari minus. Tapi kalau misalnya kok kita baca di papan tulisan agak berbayang atau menyetir di malam hari kok lampunya agak pecah, itu mungkin tanda-tanda dari silindris. Nah itu pun yang kita educate juga sih. Pemberian kacamata ini merupakan bagian dari program Rohto Peduli yang sebelumnya juga melakukan operasi katarak gratis sekaligus dalam rangka memperingati hari jadinya yang ke-26. Nantinya akan ada 500 kacamata yang akan dibagikan kepada siswa SD maupun SMP se-Jabodetabek. Dari Jakarta, Nur Aryadin, iNews melaporkan. Melawan krisis iklim, ratusan seniman lintas negara menggelar pameran seni guna menggugah kesadaran masyarakat akan kondisi bumi. Sejumlah karya seni dihadirkan dengan menggunakan material ramah lingkungan. Guna mengingatkan kesadaran masyarakat akan kondisi kerusakan lingkungan yang menyebabkan perubahan iklim dan bencana di bumi, sejumlah seniman Yogyakarta menggelar pameran seni bertajuk Wave of Hope di Kiniko Art, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pameran ini merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan pameran serupa yang digelar di Quezon, Manila, Filipina pada 7 hingga 9 September lalu dan dilanjutkan pameran kedua pada 14 hingga 16 September di Taipei dan ditutup dengan pameran seni di Kiniko Art, Bantul, Yogyakarta pada 27 September hingga 2 Oktober. Dengan seni ini kita dapat lebih sebenarnya menyampaikan dengan cara yang mungkin berbeda ya, dan itu kemudian dapat menaikkan awareness atau gugahan gitu untuk mengajak untuk semua untuk berpartisipasi bersama-sama, karena memang kita harus berkolaborasi dan bekerja sama dalam mengatasi krisis iklim ini.
Dalam pembukaannya, sejumlah perempuan yang menamakan diri kelompok perempuan berkebaya Indonesia mempertunjukkan tarian jenaka. Selain itu, ada 2 orang seniman juga menampilkan performance art berupa karya eksperimental musik. Sangat menarik ya, karena ya sebagian buat orang lain mungkin itu menjadi threshold ataupun sesuatu yang mengganggu suara-suara itu. Tapi buatku, aku akan memanfaatkan bunyi-bunyian itu ya untuk membuat musik. Dalam pameran ini lebih dari 10 karya dari 3 seniman terpilih dan beberapa seniman partisipan ditampilkan. Hampir seluruh karya seni mereka menggunakan material yang berkelanjutan, konsep daur ulang, serta mengurangi jejak karbon. Keren, apa ya? Yang di ini tampilin itu kayak buat tentang lingkungan, iklim, dan setiap karya itu mempunyai cerita masing-masing. Melalui pameran yang digelar di 3 negara ini, para seniman ingin mengugah kesadaran masyarakat tentang kerusakan lingkungan yang dapat membuat perubahan iklim yang merugikan manusia. Dari Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Informasi mancanegara akan hadir usai jeda, salah satunya ribuan rumah warga terisolasi akibat badai di timur laut Thailand. Tetaplah bersama kami di iNews Pagi.